Peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan kota Nagasaki diluluhlantahkan oleh bom atom. Kerusakan kedua kota tersebut menghancurkan politik dan ekonomi Jepang. Hingga pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kaisar Hirohito tampil untuk pertama kalinya di radio nasional Jepang untuk mengumumkan bahwa Jepang sudah menyerah. Berita tersebut tidak langsung tersiar ke semua negara, namun terdengar oleh Sultan Syahrir yang saat itu sedang melakukan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang. 12 Agustus 1945, Marsekal Hisaichi Terauchi berpesan bahwa Indonesia harus bersiap-siap merdeka dan menjadi tugas Bung Karno, Bung Hatta, Rajiman, serta anggota PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk membicarakan soal kemerdekaan. Namun, Soekarno dan Hatta masih satu suara bahwa ada prosedur untuk kemerdekaan Indonesia. Malam harinya, sekumpulan pemuda dari kelompok Menteng 31, diantaranya ada Khairul Soleh, Johan Nur, Armansyah, dan kawan-kawannya, berkumpul di belakang Ijikman Institute untuk membahas proklamasi. Saat itu, Aidit dan Wikana ikut serta. Muncullah keinginan daripada pemuda untuk membuat Soekarno dan Hatta terbebas dari pengaruh Jepang. Karena para pemuda itu merasa bahwa Bung Karno dan Bung Hatta itu ketakutan karena masih berada di lingkungan orang-orang Jepang. Pada pukul 11 malam, pemuda dari kelompok Menteng 31 mengirimkan perwakilan-perwakilannya untuk menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Para pemuda mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para golongan pemuda khawatir apabila kemerdekaan yang sebenarnya hasil perjuangan Indonesia menjadi seolah-olah pemberian dari Jepang. Para pemuda berencana untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari tangan Jepang dan membawanya keluar dari Jakarta. 16 Agustus 1945, para pemuda pergi menjemput Bung Karno dan Bung Hatta untuk membawanya ke Jalan Pegangsaan Timur. Pada pukul 6 pagi, mereka tiba di Rengas Dengklok, tempatnya di kediaman Bjau Kisyong. Di sanalah teks proklamasi mulai disusun. Proklamasi kemerdekaan Indonesia rencananya akan dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada. Namun tidak beberapa lama tersebar kabar bahwa akan ada acara yang diselenggarakan sehingga tentara Jepang sudah mulai berjaga-jaga. Untuk menghindari kericuhan saat pembacaan teks proklamasi, akhirnya dipilihlah rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 sebagai tempat pembacaan teks proklamasi. Keesokan harinya, 17 Agustus 1945, tepat pada pukul 10 pagi, teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Soekarno, Hatta.